sama berseru. Hatiku mau selalu percaya Yesus. Mari, hatiku mau selalu percaya Yesus. Silakan duduk kembali. Makasih Yesus. Kami mau selalu percaya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kasih Yesus. Kami mau katakan, tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan,
Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Pagi ini Bapa, di awal tahun 2021, kami minta tuntunan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Apa yang harus kami buat sepanjang tahun ini? Mari Tuhan nyatakan, berbicara, dan jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikan, yang datang daripadamu, kami tangkap dan kami hidupi di dalam hari-hari kami. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat tahun baru. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, karena Anda adalah pemenang. Bersama Yesus Anda berhasil mengalahkan tahun 2020. Bu Eko, Anda pemenang, Bu Eko. Ya, Bu Neni, Anda pemenang. Haleluya. Dahsyat. Nah, di sepanjang bulan Desember 2020, sejak dari tanggal 1 sampai penutupan tanggal 31 Desember, ada satu topik doa yang saya naikkan, yang saya minta kepada Tuhan terus-menerus, yaitu apa tuntunan Tuhan buat Anda dan saya di tahun 2021 ini, saudara. Ya, karena hari-hari ke depan kita tidak bisa tebak, kita tidak bisa prediksi akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita dituntun oleh Tuhan, saya percaya kita akan mengakhirinya dengan kemenangan. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, hari Jumat kemarin, itu tanggal berapa itu ya? Tanggal 1 ya? Tanggal 1, tepat tanggal 1, waktu pagi-pagi, lalu Tuhan memberikan 3 pesan yang ingin saya sampaikan, ya, dan saya percaya ini pesan yang luar biasa kepada kita semua. Saya singkat supaya mudah dimengerti, supaya mudah dihafal, saudara pulang juga nggak lupa, yaitu PBB, bukan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, ini supaya gampang aja, PBB. Oke, kita mulai dari yang pertama, P. Apa yang pertama? Yang pertama adalah percayai Tuhan lebih dari sebelumnya. Saudara, kita sama-sama tahu dan saya bicara berulang-ulang di tempat ini, bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah bukan sebuah agama. Tapi kekristenan yang sejati adalah Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Anda dan saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara ingat ketika bangsa Israel dituntun, dipimpin, lalu ke bangsa Israel mentaati kehendak Tuhan, mereka meninggalkan Mesir, menuju Kanaan, mereka sedang berjalan bersama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka berjalan bersama Tuhan? Penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Mujizat demi mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Itulah dampak dari mereka yang mau berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, jangan beragama. Yang penting adalah berjalan bersama Tuhan. Oleh karenanya ada satu hal yang gereja ini ajarkan, atau gereja ini ya beritahukan kepada kita semua, bahwa sebetulnya Anda dan saya ini tidak perlu berdoa untuk meminta Tuhan memelihara hidupmu. Perhatikan saudara, Anda nggak perlu berdoa untuk Tuhan mencukupi kebutuhan hidupmu. Bukan berarti doa seperti itu salah saudara, tapi kita harusnya naik level. Ketika engkau hidup di dalam kehendak Tuhan, dengan sendirinya pemeliharaan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau ada orang Kristen yang tidak terpelihara hidupnya oleh Tuhan, jangan-jangan dia hidup di luar kehendak Tuhan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan terus-menerus, maka kita akan melihat karya demi karya Tuhan dalam hidup kita. Dan di titik itu, maka saudara akan bertumbuh rasa percayanya. Kita tahu Musa itu hidup sampai usia 120 tahun, saudaraku. Dan di penghujung hidupnya,
di mana dia harus melepaskan kepemimpinan dan memberikan kepemimpinannya kepada Yosua. Karena Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Engkau hanya sampai di perbatasan melihat tanah itu dari jauh. Yang akan memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Tapi di penghujung hidupnya, dia itu memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Sebuah, saya bilang ya, sebuah kepastian yang lahir dari perjalanan bersama Tuhan. Coba kita lihat sebentar ya, ini ada di Ulangan 31 ayat 2. Ulangan 31 ayatnya yang kedua. Berkatalah ia ini Musa, kepada mereka ini bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Artinya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan dia bilang, memberikan nasihat demi nasihat kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, bahwa di tanah Kanaan itu ada bangsa yang menduduki. Jadi bangsa itu harus dikalahkan. Tapi perhatikan, kita lompat ke ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka adalah bangsa-bangsa Kanaan yang harus dikalahkan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan kata tidak akan. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa bisa memberikan sebuah kepastian kepada bangsa Israel. Ada dua hal yang tidak akan Tuhan kerjakan, yaitu meninggalkan dan membiarkan engkau. Dari mana kepastian itu muncul, saudara? Dari perjalanannya bersama Tuhan. Dia memperoleh kepastian itu. Rasa percayanya, kepercayaannya, trust-nya kepada Allah bertumbuh. Bila Anda dan saya berjalan bersama Tuhan terus-menerus, hal yang akan muncul adalah rasa percaya kita kepada Allah akan semakin kuat. Saya tahu tahun 2020 itu tahun yang sukar ya, bagi kebanyakan orang tentunya ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu tidaklah terlalu sulit, tapi bagi kebanyakan orang 2020 ini tahun yang sulit. Ada yang perusahaan tutup, restoran tutup, hotel tutup, ada yang penghasilannya berkurang, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga ada yang ketularan, sakit kena COVID. Ada seorang teman kita, saudara, dia itu usahanya seorang driver online, ya, driver Grab online. Dan karena COVID ini di mana permintaan online begitu menurun, sampai-sampai dia tidak mampu lagi membayar cicilan mobilnya. Akhirnya mobilnya ditarik dan dia harus ganti profesi sesuai dengan kemampuan yang ada saat itu. Ada salah satu anggota gereja kita juga gitu, yang mana setiap hari berjualan kopi, satu hari itu bisa laku antara 60 sampai 100 cangkir, saudaraku. Tapi di masa COVID, dia bilang, Pak, hari ini cuma laku 3 cangkir, 3 cup saja, 3 gelas saja. Kalau kopi itu satu gelasnya hanya 3.000, saudara. 3 gelas itu kan hanya 9.000. Ya. Termasuk gereja-gereja juga kena imbas. Bukan rahasia lagi, saudara. Gereja juga kena imbas. Loh Pak, bagaimana dengan gereja kita? Gereja kita juga kena imbas, saudaraku. Tapi perhatikan, coba saudara ingat-ingat sebentar tahun 2020. Apakah gereja kita pernah berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang terjadi di tahun kemarin? Kesulitan yang timbul karena COVID? Oh no, tidak pernah. Kenapa? Karena dia tidak pernah gagal memelihara gerejanya. Dia tidak pernah gagal memelihara hidupmu. Saudara, itu yang terjadi. Saya berulang kali bersaksi di atas mimbar ini bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib
mampu memelihara hidupmu. Hari ini kita jumpa di tanggal 3 Januari itu bukti loh bagaimana kemurahan Tuhan ada dalam hidupmu. Semua dalam keadaan baik ya. Mungkin waktu tahun kemarin tuh ada yang teriak-teriak, aduh Tuhan berat Tuhan, aduh Tuhan susah banget ini. Tapi hari ini membuktikan dia tidak gagal menghidupi, mencukupi, memelihara engkau. Oleh karenanya saudara, harusnya dari perjalanan kita bersama Tuhan ada sesuatu yang semakin lama semakin bertumbuh, semakin kuat, yaitu rasa percaya kita. Saudara, dia sudah buktikan dia mampu melindungimu, mampu memberkatimu, mampu memeliharamu di dalam segala situasi. Pak, apakah 2021 akan menjadi lebih sulit? Apakah COVID akan lenyap? Saya nggak tahu saudaraku, karena saya bukan Tuhan. Tapi saya mau pastikan kepada saudara, kalau dia mampu melewatkan saudara di 2020, dia juga mampu lakukan itu di tahun ini. Amin saudaraku. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah percayai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Percayai dia di atas segala-galanya. Maka kita akan lewati 2021 juga sebagai pemenang saudaraku. Percayai lebih. Saya berulang kali melihat ada banyak orang yang coba mengandalkan hal-hal yang lain selain Tuhan. Banyak yang kecewa saudaraku. Ya, percayai Tuhan. Tahun 2021, satu hal pertama yang akan kita pegang, kita jadikan sebuah prinsip yang tidak akan kita lepaskan dari hati dan hidup kita. Bahwa Tuhan mampu dipercaya, dapat dipercaya di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Nah yang kedua saudaraku, B, tadi kan P. Yang kedua B, besarkan Tuhan lebih dari yang lain. Ini bicara apa yang keluar dari mulut kita saudaraku. Apa yang diucapkan oleh lidah kita. Di tahun 2021 ini, Tuhan mau Anda dan saya membesarkan Tuhan lebih dari yang lain. Coba yuk, kalau sudah setuju, ulangi kata-kata saya ya. Singkat saja. Tuhan lebih besar dari masalah keuanganku. 1, 2, 3. Tuhan lebih besar dari masalah keluargaku. Yang terakhir, Tuhan lebih besar dari COVID. Amin. Haleluya. Saudara, 2020 berita utamanya adalah COVID. Dan di tengah berita ini banyak sekali orang Kristen terjebak. Awalnya banyak orang-orang Kristen menyampaikan adanya informasi, adanya wabah, yaitu wabah COVID. Tidak ada yang salah dengan menyampaikan informasi, saudara. Tapi akhirnya ada yang kebablasan, terus-menerus yang dibicarakan adalah betapa berbahayanya COVID, betapa menularnya COVID, betapa ganasnya COVID. Dan mereka lupa, ada Tuhan yang lebih besar dari COVID, saudaraku. Haleluya. Wow. Kita memang perlu informasi tentang COVID. Kita memang harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan lupa yang harus kita besarkan adalah Tuhan, bukan COVID. Mati hidupmu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Saya mau sampaikan satu kebenaran yang boleh Anda pegang. Bahkan sekalipun kalau Anda kena COVID, di mana Tuhan tidak izinkan engkau meninggal, engkau pasti sembuh. Saya pastikan itu saudaraku. Jadi pegang, mati hidupku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Hati-hati saudaraku, ketika kita membesar-besarkan terus-menerus masalah dan kita lupa membesarkan Tuhan, lama-lama Tuhan itu nggak kelihatan loh. Akhirnya kita nggak bisa lihat Tuhan lagi. Jangan besar-besarkan masalahmu. Tahun ini besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan. Satu kali ada seorang ibu ya yang bercerita, waduh saya punya anak
usia 19 tahun. Nakalnya luar biasa Pak, nakalnya luar biasa. Kalau saya kasih uang sekolah, dia harus bayar, dia masih SMA saudara ya waktu itu. Dia nggak bayarin. Saya tahunya ketika ada petugas dari sekolah, petugas administrasi datang ke rumah saya memberikan tagihan. Ini 6 bulan belum dibayar, kenapa Bu? Padahal seingat saya, anak saya setiap bulan saya kasih uang sekolahnya. Nggak tahu uangnya itu dipakai untuk hal yang lain saudaraku. Demikian juga bahkan kadang-kadang kalau disuruh, ini nanti jangan lupa tanggal 20 waktu itu pembayaran PLN itu belum ada pakai token saudara. Masih pakai bayar setiap bulan. Tanggal 20 PLN dibayar. Itu uang udah dikasih tanggal 10 saudaraku. Itu sampai petugas PLN datang, dia mau putus sekrenya. Kenapa? Karena belum dibayar. Uangnya apa? Dipakai lagi sama pemuda itu. Bukan saja itu, pemuda ini terlibat dengan minuman keras, terlibat dengan kriminalitas, terlibat dengan narkoba, terlibat dengan perkelahian antar geng. Aduh, nakalnya luar biasa. Saudara, itu kalau lihat perhiasan perhiasan mamahnya yang lupa disimpan secara baik-baik, dia bisa ambil, dia bisa jual loh. Sehingga bahkan kalau orang tuanya keluar rumah, itu semua lemari dipastikan terkunci, semua kamar dipastikan terkunci. Yang kamarnya tetap tidak dikunci, cuma kamarnya dia doang. Waktu ditanya, waktu dia bilang, udahlah Pak, anak saya itu udah nggak mungkin bisa berubah, nggak mungkin bisa berubah. Ya, sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan berkata, anakmu memang tidak bisa kau rubah, tapi Tuhan bisa rubah dia loh. Dia nggak percuma Pak, udah nggak bisa. Akhirnya apa? Ibu ini orang percaya. Akhirnya apa? Dia tidak lagi bisa melihat Tuhan. Yang dia lihat apa? Betapa bobroknya anaknya, betapa brengseknya. Dan dia sudah pastikan, dia sudah imani, anakku tidak mungkin berubah. Saudara, waktu kita membesar-besarkan masalah, kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Saudara masih ingat, ada 12 orang dipilih dari suku Israel, diperintahkan untuk mengintai Kanaan sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, saudara masih ingat 2 minggu yang lalu saya sampaikan itu. Dan ketika mereka pulang, terpecah menjadi 2 kelompok. 10 orang ini berkata betapa besar masalah yang ada di Kanaan. Penduduknya kuat-kuat, bentengnya luar biasa, mereka kejam dan sadis, memakan orang katanya gitu, kanibal. Dan tubuhnya besar-besar. Yang mereka besarkan apa saudara? Masalah. Cuma 2 orang yang berkata, Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. 2 orang ini saja yang mengatakan, besarnya Tuhan lebih besar daripada masalah mereka. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kita sama-sama baca dalam Alkitab. Yang menikmati kemenangan hanya 2 orang itu. 10 orang, bukan saja mereka tidak menikmati kemenangan, mereka bahkan tidak menikmati janji Kanaan. Wow. Oleh karena itu saudaraku, jangan besarkan masalahmu, besarkan Tuhan hari ini. Tadi pagi itu saya buka internet, iseng-iseng ya, karena saya bangun pagi, saya selalu mempersiapkan tempat ini sebelum kita pakai. Di Kongo ya, di Kongo itu tempat lahirnya dulu atau tempat munculnya sebuah wabah yang pada waktu itu terkenal yang namanya virus Ebola kalau saudara tahu. Dan hari ini ditemukan sebuah virus yang belum teridentifikasi tapi sudah memakan korban dan dinamai virus X karena belum teridentifikasi, belum tahu ini apa gitu ya. Jadi belum ada namanya virus X. Bahkan korbannya masih dirahasiakan. Jadi simpan sedemikian rupa, mereka mau selidiki dulu, mereka nggak sebarkan berita secara mudah, mereka betul-betul hati-hati. Mereka mau menyebarkan berita manakala semuanya sudah akurat.
Apakah mungkin tahun 2021 ada wabah-wabah yang baru? Mungkin saja. Tapi saya mau katakan, waktu engkau membesarkan Tuhan, hey, apapun boleh terjadi, engkau bisa lewati itu. Amin, saudaraku. Wow, ketika engkau membesarkan Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Ingat, dua orang yang mengalami kemenangan, Yosua dan Kaleb. Ketika engkau membesarkan Tuhan, engkau sedang meruntuhkan kuasa si jahat. Ketika engkau membesarkan Tuhan, hidupmu akan terus berbuah. Ketika engkau membesarkan masalahmu, engkau berhenti berbuah. Saudara, ada seperti saudara tahu ya, di gereja kita kan ada sebuah gerakan yang namanya gerakan HOTS atau gerakan Healing on the Streets. Ada banyak murid atau orang yang sudah mengikuti training ini tersebar di berbagai kota. Ada sebagian kecil yang tidak terpengaruh dengan kondisi COVID ini, saudaraku. Mereka bukan orang yang arogan, mereka bukan orang yang melanggar protokol kesehatan, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang membesarkan Tuhan lebih daripada COVID. Mereka pakai masker, saudaraku. Mereka juga hidup sesuai dengan protokol yang ada. Tapi mereka tidak mau berhenti oleh COVID. Dan berulang kali, kan gerakan HOTS ini adalah gerakan penginjilan melalui kuasa kesembuhan. Jadi melalui menyembuhkan orang. Nah, berulang kali mereka berhadapan dengan pasien yang positif COVID. Positif loh. Sudah ada datanya, sudah ada tesnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Melalui pelayanan mereka, orang-orang positif itu disembuhkan. Bukan karena perasaan jadi enak, sehat, enggak. Apa yang dibuat setelah mereka didoakan, mereka tes swab PCR dan didapati negatif. Berarti apa? Betul-betul sembuh. Saudara bisa bayangkan kalau orang-orang ini tetap kalah gentar dengan COVID, mereka akan berhenti berbuah. Saudara ngerti ya? Haleluya. Besarkan Tuhan di atas masalahmu. Ada sebuah lagu lama, kunci A. Lagu lama, saya percaya saudara pasti tahu ya, kalau nggak tahu udah dengar aja. Cereng. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oke, ada yang tahu? Kalau Bu Eko pasti tahu, yang lain nggak tahu. Aduh, bertobatlah engkau saudaraku. Nanti setelah firman kita nyanyikan sama-sama ya, kita jadikan lagu ini iman kita. Oke, yang B yang ketiga. Nah, mari kita lihat Mazmur 96 ayat 2 dan 3. Mazmur 96 ayat 2 dan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah, saya ulangi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui ayat ini? Sederhana saudaraku, bersaksi, kabarkan keselamatan yang Tuhan buat, kabarkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada semua orang. Haleluya. Tahun 2021 Tuhan mau Anda dan saya bersaksi lebih daripada tahun kemarin. Oh, Anda nggak perlu sekolah teologi atau Anda nggak perlu jadi pendeta untuk bisa bersaksi. Saya percaya kita semua sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Ceritakan itu saudaraku. Apa yang sulit dengan ceritakan hal itu? 2020 kita dibungkam oleh iblis.
Akhirnya yang keluar dari mulut kita apa? COVID. Cuma itu aja. Dan kita lupa ada Tuhan. Mari ceritakan Tuhan. Haleluya. Saya ingat ada sebuah peristiwa ini, kebetulan Pak Budi hadir di tempat ini. Saudara, saya ini kenal Pak Budi belum lama loh. Tahu nggak melalui apa? Satu kali saya belanja bahan bangunan di tokonya Pak Budi. Pak Budi punya toko bahan bangunan. Itu di dekat lampu merah Galunggung. Namanya apa, Bu? Tarjaya. Oke. Ya, saudara dengar. Ya, itu komplit saudaraku ya, dan harganya kompetitif sekali, murah di sana. Jadi silakan saudara kalau perlu ke sana ya. Saudara, saya nggak kenal dengan beliau. Waktu saya beli ke sana, lalu dilayani oleh seorang ibu. Ibu itu adalah karyawati dari Pak Budi, seorang Muslim, saudaraku. Waktu saya tanya-tanya, saya melihat bahwa ibu ini sedang sakit di bagian tertentu dari tubuhnya. Lalu saya bilang gini, Bu, saya doakan sebentar. Singkat cerita ini, ibu ini disembuhkan oleh Tuhan. Dia sampai hari ini tetap Muslim. Tapi lalu dia cerita peristiwa ini kepada istrinya Pak Budi, Bu Lina. Ya. Dan akhirnya ini membawa saya mengenal Bu Lina, mengenal Pak Budi, mengenal anak-anaknya. Bahkan ada beberapa kali mereka didoakan di tempat ini. Akhirnya apa? Mereka ikut pemuritan di sini, saudaraku. Karena apa? Karena ada seorang karyawati yang bersaksi. Bahkan ya orang ini belum percaya Yesus lagi, masih Islam. Wow, saya bisa mengenal satu keluarga oleh karena sebuah kesaksian, satu keluarga dimuridkan. Hanya karena sebuah kesaksian. Saudara masih ingat dengan Pak Samsir ya, yang hari ini belum bisa hadir ya setelah istrinya meninggal, jadi dia belum bisa hadir. Saya juga nggak kenal dengan dia. Bagaimana caranya saya bisa kenal dengan dia, saudara? Ada seorang bapak yang bernama Pak Jatmiko, punya anak perempuan sekolah di SMA Langsep, dan anaknya Pak Jatmiko ini sakit, punya masalah pencernaan. Singkat cerita ketemu dengan saya, dan melalui gerakan HOTS, sekali lagi gerakan HOTS ya, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan anaknya. Sejak itu sekarang anaknya sudah kuliah. Dan lalu Pak Jatmiko ini cerita kepada Pak Samsir mengenai apa yang dialaminya, apa yang Tuhan lakukan kepada anaknya. Dan itu membawa Pak Samsir ikut pemuritan di sini. Hei, luar biasa. Saudara tahu nggak? Alkitab itu isinya apa? Alkitab itu isinya kesaksian demi kesaksian orang-orang percaya. Yang mereka jadikan dalam bentuk tulisan, saudaraku. Itu kesaksian-kesaksian itu. Kalau kita nggak mendengar, nggak membaca kesaksian mereka, hari ini mungkin kita belum kenal Yesus. Mari kita bersaksi lebih daripada kemarin. Saksikan kasih Tuhan. Saksikan kebaikannya. Saksikan pertolongannya. Saksikan keajaibannya. Saksikan pengampunan dan pengorbanannya. Kepada siapa saja. Dan saya percaya kesaksianmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia bisa putar, Tuhan bawa kemana-mana. Dan pasti ada orang yang diberkati dengan kesaksianmu. Saya ulangi lagi, PBB, 1, percayalah Tuhan lebih dari sebelumnya. 2, besarkan Tuhan lebih dari yang lain. 3, bersaksi lebih dari sebelumnya. Kalau engkau lakukan tuntunan Tuhan ini di tahun 2021, saya pastikan engkau akan berkemenangan. Saya nggak mau peduli apa yang terjadi di dunia ini. Karena tetap Allah yang pegang kendali atas hidupmu. Oke, coba lagi. Kalau boleh ada itunya, ada teks lagunya. Biar bumi akan berlalu,
Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Yes, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ayo sambil bangkit berdiri, biar seru dong. 1, 2, 3. Biar bumi akan berlalu. Kalau ada yang mau menari, menarilah untuk Tuhan. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Oh, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami ada hari ini, kami bisa melewati 2020. Semua karena kemurahan dan karya-Mu Tuhan. Mulai hari ini Bapa, kami mau percayai Engkau lebih daripada sebelumnya. Kami mau besarkan Engkau lebih dari yang lain. Bahkan kami mau bersaksi tentang Engkau lebih daripada sebelumnya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudara, tahukah saudara, pemuda yang katanya brengsek, pemuda yang katanya tidak mungkin berubah, pemuda itu sekarang berdiri di hadapan saudara menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karenanya saya mengajak kita semua menyiapkan hati kita supaya kita bisa menerima perjamuan ini dalam kondisi yang layak. Mari kita bersaat teduh sebentar, saudaraku. Bila ada dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, akuilah itu di hadapan Tuhan saat ini. Dan bertobatlah. Maka darah Yesus yang ajaib itu menyucikan engkau. Dan melayakkan engkau untuk menerima perjamuannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
tiada sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Mari para pelayan Tuhan membagikan anggur dan roti. Hanya Kau Yesus, tiada yang sebab tiada yang yang mau mati untuk tebus hidupku, sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu, sebab tiada yang Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama-Nya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama-Nya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Bapa, kami mengucap syukur buat firman dan buat perjamuan kudus. Terima kasih buat tuntunan-Mu Bapa. Kami mau menghidupinya sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dahulu di grup WA gereja. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2. Dan akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Mari kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Doa setiap jam 8 malam. Kami himbau untuk umat di tempat ini untuk senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Doa malam tetap Rabu jam 7 malam, diminta hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang ingin hadir tetap
mendaftarkan dulu melalui grup WA gereja. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Engkau telah kami terima dari-Mu Tuhan. Berkat yang Kau beri Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Kami senantiasa mau bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami mau berbagi berkat-Mu dengan hati yang dipenuhi sukacita. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang telah Engkau beri. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat segala yang boleh kami terima dan kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih buat tuntunan-Mu di 2021 Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun bimbing setiap langkah kami Tuhan Yesus. Hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Tuhan kami minta hikmat-Mu. Kau taruh di hati dan pintu bibir lidah kami. Untuk membesarkan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami minta hati keberanian ilahi untuk selalu bergerak, menyaksikan, bersaksi, bercerita akan kebesaran dan kemurahan-Mu, keilahian-Mu, karya-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak hari Tuhan. Pakai hati beliau Tuhan. Pakai hidupnya, pakai semua pelayanannya Tuhan Yesus. Hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hati hamba, hati Bapa melekat dalam hidupnya Tuhan. Memimpin setiap kami umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan Yesus. Hidup selaras dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Berkati istri serta anak-anak beliau Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh umat-Mu di tempat ini. Seluruh pengerja-Mu Tuhan Yesus. Pakai Tuhan hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di penghujung akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami minta sertai kami dengan tanda-tanda kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus api. Kami minta Tuhan Yesus gairah ilahi ada di dalam hidup setiap kami. Kami minta kesetiaan hati. Kami minta ketaatan. Kami minta kasih-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kami di tempat ini. Agar kami Tuhan Yesus boleh melangkah di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus dengan hati yang benar. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus pimpin hidup setiap kami Tuhan Yesus. Agar hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Berbuah lebat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, jamah hati bangsa kami Tuhan Yesus.
ubahkan Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan Yesus yang memberi keselamatan. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus buat karya-Mu atas Indonesia. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Pakai Tuhan Yesus Bapak Jokowi Tuhan, beserta seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Mengentaskan, membangkitkan Indonesia, memulihkan. Makasih Tuhan Yesus buat rencana-Mu yang indah atas Indonesia. Melalui seluruh pemimpin-pemimpin kami, kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi, keputusan-keputusan yang benar dan tepat, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh anak bangsa. Kami minta Tuhan, Kau lawat Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan dan arahkan mata hatimu kepada Kristus. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus, dan kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.